Halo Sobat Next Level, kembali lagi di channel Next Level. Pada video kali ini kami ingin sharing ya mengenai 4 nasihat berspekulasi yang kami tangkap dari bukunya Benjamin Graham yang berjudul The Intelligent Investor. Ya, semoga materi yang singkat ini bisa memberikan manfaat buat kita semua. Kita akan langsung mulai ya. Spekulasi itu memang menarik ya dan menantang serta bisa menjadi sangat mengasihkan bila sedang unggul. Ya, berbeda dengan investasi yang sebagian besar waktunya digunakan untuk menunggu. Ya, jadi spekulasi yang dimaksud di sini itu adalah orang yang membeli saham tanpa melakukan analisa terlebih dahulu. Ya, membeli berdasarkan sentimen-sentimen yang muncul saat itu yang sifatnya hanya sementara. Atau membeli karena harganya sedang naik terus tanpa mengetahui itu perusahaan apa dan kenapa harganya naik terus. Oke, di video kali ini kami akan mengerucutkan yang dimaksud spekulasi oleh Graham di sini adalah trading ya teman-teman ya. Jadi membeli saham hari ini dan dijual hari ini atau besok harinya. Jadi membeli dan menjual dalam waktu yang sangat singkat. Oke, kita akan langsung masuk keempat nasihat Graham jika mau berspekulasi saham atau menjadi trader ya teman-teman ya. Yang pertama, pastikan Anda sadar kalau sedang berspekulasi. Jangan berspekulasi saat Anda menyangka bahwa Anda sedang berinvestasi. Ya, jadi teman-teman harus sadar ya kalau sedang berspekulasi. Teman-teman tahu nih, karena spekulasi dan berinvestasi itu kan beda ya. Kebanyakan yang terjadi adalah teman-teman berspekulasi, kemudian mendadak menjadi investor. Jadi ini istilahnya adalah menjadi investor dadakan. Awalnya membeli saham karena melihat saham tersebut naik terus dan sedang ramai dibicarakan. Wah, sedang trending nih. Ikut beli, ya kemudian ternyata tidak sesuai ekspektasi. Awalnya hanya ingin profit sedikit, terus nanti dijual, ternyata malah turun, tidak pernah naik-naik setelah dibeli. Kemudian tiba-tiba menjadi investor, tiba-tiba mengecek perusahaannya seperti apa, kinerjanya seperti apa, tapi sudah melakukan pembelian dulu, ya. Dan kemudian dia tiba-tiba bicara mengenai fundamental perusahaan tersebut, ya. Jadi investor dadakan sebutnya ya. Jadi teman-teman harus bisa memisahkan ya kalau ketika teman-teman sedang trading atau sedang berinvestasi. Ya, jangan sampai seperti itu ya teman-teman ya. Awalnya trading namun tiba-tiba menjadi investor. Ini yang kami sebut ya. Kalau misalnya teman-teman masuk menggunakan analisa teknikal, maka keluarnya harus menggunakan analisa teknikal. Jangan masuk menggunakan analisa teknikal terus tiba-tiba di tengah jalan karena harganya tidak sesuai harapan berubah menjadi analisa investasi, analisa fundamental gitu ya. Oke, ini yang pertama teman-teman ya. Kemudian yang kedua adalah miliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai jika Anda ingin serius. Jadi nggak salah teman-teman ya menjadi daily trader, menjadi trader, ya menganggap saham itu sebagai hanya sebagai kode yang bergerak naik dan turun, yang kita bisa mendapatkan keuntungan di situ nggak salah. Namun teman-teman harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai, ya karena itu beresiko tinggi teman-teman ya. Contohnya misalnya ya teman-teman minimal harus menguasai lah analisa teknikal, harus bisa menguasai psikologi trading, ya mengetahui ya minimal perusahaan-perusahaan mana yang kira-kira ada bandarnya atau enggak misalnya gitu ya kalau teman-teman ingin mengikuti bandar ya menggunakan strategi bandarmologi ya harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai, jangan cuma ikut-ikutan saja. Oke, kemudian yang ketiga adalah batasi dana yang digunakan sesuai dengan kemampuan yang sanggup Anda tanggung. Ya, jadi ya alokasikan ya. Semisal saya mau mengalokasikannya 10%, saya memiliki uang misalnya 10 juta untuk di saham, maka 10%-nya 1 juta ini yang akan saya ambil untuk saya resikokan di trading misalnya seperti itu. Yang 90% 9 juta itu untuk investasi jangka panjang. Ya, jadi harus dibatasi dananya. Dan nggak boleh dipindah-pindah alokasinya teman-teman. Seperti yang tadi di awal sudah diinfokan, bahwa spekulasi itu kan menyenangkan ya, apalagi kalau sedang menang terus gitu ya. Nah, dalam masa-masa seperti itu biasanya banyak yang berpikiran untuk memindahkan alokasi investasinya ke alokasi trading. Ya, itu jangan dilakukan teman-teman ya. Batasi selama Anda bisa menanggung resikonya nggak masalah. Tapi kebanyakan ya karena euforia sementara, memindahkan dananya habis itu loss, kemudian ya ini nggak sanggup ternyata kehilangan dana sebesar itu ya. Oke,
Kemudian yang keempat adalah pisahkan rekening untuk berinvestasi dan berspekulasi. Jadi ini hal teknis yang sangat penting ya teman-teman ya, supaya apa? Supaya tidak tercampur aduk. Ya, kalau teman-teman nanti mengalokasikan 90% untuk berinvestasi, maka bukalah rekening yang khusus untuk melakukan investasi jangka panjang. Nah, untuk berspekulasi ya bukalah rekening baru lagi di sekuritas lain ya, yang memang khusus untuk trading misalnya ya. Seperti yang kami lakukan, kami membuka satu akun baru di sekuritas lain untuk melakukan trading, dan kami menggunakan seasonality ya, teman-teman tahu ya seasonality ya. Kami itu pengetahuan dan keterampilannya nggak perlu yang tingkat tinggi karena seasonality itu sangat sederhana dan mudah dipahami. Ya, teman-teman bisa ikuti di channel ini ya, bagaimana hasil nanti dari spekulasi atau trading kami menggunakan analisa seasonality. Oke, ini adalah 4 nasihat Graham jika mau berspekulasi saham ya teman-teman ya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Sampai jumpa pada video kami yang berikutnya.